salah. Bentar. Hmm, Oke. Oke, baik. Kembali lagi, nama aku Nina Ulfa dengan NIM 22060-122. Nah, di video presentasi kali ini aku bakal ngebahas bab ke-14 terkait keuangan, investasi, dan bantuan asing, yakni kontroversi dan peluangnya. Nah, ini udah termasuk video yang kelima ya, bab 14 dari sebelumnya bab 9 kita itu udah ada ngebicarain, bab 10. Bab 10 kita udah ada ngebicarain tentang lingkungan dan pembangunan, di mana lingkungan dan pembangunan terkait permasalahan-permasalahan dasarnya. Kemudian selanjutnya di bab 11 itu kita udah ada ngebahas terkait perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Kemudian di bab 12 kita udah ada ngebahas terkait teori perdagangan internasional dan strategi pembangunannya. Dan video yang baru-baru aja diupload ini yakni terkait kebijakan, itu bab 13 terkait kebijakan neraca pembayaran utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Nah, untuk bab 14 ini terkait keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi, dan peluang. Nah, bab 14 ini termasuk bab yang terakhir bakalan kita bahas karena bab 15 itu udah nggak kita bahas lagi teman-teman karena waktunya memang nggak cukup dan dosen dosen aku juga bilang kalau kita itu belajar sampai bab 14 cuman nggak ada salahnya buat teman-teman baca juga. Nah, seperti biasanya kita itu pakai buku ini ya guys. Ekonomi pembangunan dari Michael Todaro cuman udah sobek, udah benar-benar sering dipakai. Tada, kelihatan. Oke. Nah, slide selanjutnya, eh bentar. Nah, di bab 14 ini tuh karena memang nggak terlalu banyak pembahasannya, jadi aku benar-benar ngerangkum cuma 4 materi pembahasan. Cuman nanti sepertinya aku bakalan ngebahas dari buku. Jadi mungkin teman-teman bisa buka bukunya juga, buku referensinya. Tapi kalau nggak ada, aku juga bakal jelasin di sini. Bentar ya. Oke. Ups. Untuk bab 14, kalau misalnya kalian pakai buku Michael Todaro yang warna biru ini yang jilid kedua ya teman-teman, itu ada di halaman 327. Maksudnya kita bisa sama ngebukanya. Nah, jadi untuk materi pembahasan itu aku ada, tadi udah bilang ya, kalau misalnya ada 4 materi pembahasan, yakni terkait investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Yang kedua itu ada peranan pertumbuhan dan pengiriman uang atau kita biasanya disebut sebagai remittance. Terus yang ketiga itu ada bantuan atau pinjaman asing, yakni perdebatan tentang bantuan pembangunan. Dan yang keempat itu ada konflik dan pembangunan. Di sini nanti bakal kita ada ngebahas terkait konflik-konflik dari negara-negara berkembang terkait investasi swasta asing ini tadi. Nah, untuk pengenalannya, jadi eh, aliran sumber daya keuangan internasional itu terbagi atas 3 bentuk, teman-teman. Jadi itu ada investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio, pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran luar negeri, sampai ada bantuan pembangunan publik dan swasta. Nah, sebenarnya ini bakal kita bahas, cuman ini secara garis besarnya aja. Nah, untuk migran luar negeri ini seperti misalnya ada TKI-TKI Indonesia yang mengirimkan uangnya pendapatan mereka itu ke luar negeri. Nah, itu juga akan dikenakan pajak yang akan menjadi pendapatan untuk negara kita. Seperti itu. Nah, kalau sebentar. Nah, investasi asing langsung atau perusahaan multinasional ini, investasi langsung itu atau portofolio itu ya, biasanya itu berkantor pusat itu di negara maju, teman-teman. Kalau misalnya multinasional, eh, sebentar. Oh,
Nah, untuk pembagiannya di investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio ini, investasi swasta asing langsung itu terbagi lagi teman-teman. Itu tuh ada investasi swasta langsung yang biasanya itu dari perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional ini biasanya cenderung ada di enggak, negara-negara maju. Jadi kalau negara-negara berkembang itu biasanya belum ada ya teman-teman, kayak ada cuman nggak terlalu banyak gitu. Nah, untuk pembagian yang kedua itu ada investasi portofolio yang mana investasi asing seperti saham, obligasi, dan surat berharga itu ada di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang dengan badan usaha itu biasanya ada bank, reksadana, hingga perusahaan dan yang dimiliki oleh individu-individu di negeri. Jadi kayak itu investasi asing ini bisa dimiliki oleh penduduk negara berkembang itu tadi. Jadi bisa kita lihat garis besarnya perbedaan antara investasi asing secara langsung dengan investasi portofolio. Nah, kalau investasi swasta asing langsung itu berarti umumnya ada di negara maju karena itu eh, atas perusahaan multinasional company. Nah, kalau misalnya investasi portofolio itu biasanya banyak di negara berkembang. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk pengiriman ini nanti ada kita bahas ya. Nah, kalau misal ini nanti ada kita bahas juga, cuman secara garis besarnya aja dulu. Jadi, bantuan pembangunan publik dan swasta itu tuh ada dua, pembagiannya ada dua juga, teman-teman, sama seperti investasi asing tadi. Nah, jadi ini pembagiannya dua itu meliputi dari eh, pemerintah nasional, individual, dan badan donatur multinasional yang kini makin berperan. Terus yang kedua itu jadi ada pemerintah, perannya itu ada pemerintah sama satu lagi lembaga swadaya masyarakat. Jadi bantuan pembangunan ini ada publik dan swasta. Nah, publik ini ya yang mana itu pemerintah, kalau misalnya swasta itu dari LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini nanti buat fokusnya lagi ada kita bahas kok di pembahasan slide-slide selanjutnya. Baik, yang pertama itu investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Nah, Pak, tadi kan aku udah ngejelasin investasi asing langsung, perusahaan multinasional itu gimana, pabrik global itu gimana. Nah, jadi ini aku jelasin dulu sebentar. Oke. Nah, investasi asing langsung atau foreign direct investment, yakni investasi ekuitas saham di luar negeri oleh perusahaan multinasional swasta. Nah, kalau misalnya perusahaan multinasional itu adalah multinational corporation atau perusahaan dengan kegiatan produksi di lebih dari satu negara. Nah, kalau pabrik global ini fasilitas produksi dengan berbagai kegiatan usaha yang didistribusikan di antara sejumlah negara untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang ada. Nah, kalau misalnya investasi asing langsung ini biasanya dia memang dimainkan oleh perusahaan multinasional swasta atau multinational company. Eh, terus itu tuh sebentar, itu gimana ya? Ini tuh terbalik gitu untuk FDI. Oke. Nah, di buku ini tuh ngejelasin bahwasanya FDI ini merupakan bagian utama dari bentuk globalisasi perdagangan atau perdagangan internasional yang mana pertumbuhan FDI ini muncul dalam gelombang yang senantiasa itu akan makin membesar, teman-teman. Karena memang yang mana kita ketahui bahwasannya eh, globalisasi perdagangan itu memang sekarang lagi gencar-gencarnya. Jadi memang seiring berjalannya waktu, FDI atau Foreign Direct Investment ini akan memberikan dampak besar bagi perekonomian suatu negara ketika itu diimplementasikan sebaik-baiknya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian itu ada perusahaan multinasional atau multinational corporation. Nah, dalam pertumbuhan perekonomian yang saat
sangat pesat ini, perdagangan dan aliran modal internasional eh, dari multinational corporation ini eh, yang yang terdapat di buku ini benar-benar dapat mengendalikan bagaimana kegiatan produksi di suatu negara itu, teman-teman. Seperti kayak perusahaan yang biasanya itu tapi ini memang umumnya ada di negara maju ya, teman-teman. Perusahaan multinasional seperti yang udah aku sebutin di sebelumnya. Kayak mungkin tuh ada di Amerika Utara, Eropa, Jepang, seperti itu. Tapi banyak juga perusahaan multinational corporation atau company ini biasanya melakukan produksinya lebih dari satu negara. Kayaknya aku juga udah pernah ada ngejelasin bahwasannya ada beberapa perusahaan-perusahaan besar itu yang memang sengaja melakukan produksinya itu di negara berkembang guna eh, memiliki daya produksi yang biaya produksi yang rendah, namun ketika dijual itu ke negara maju dan itu akan memaksimalkan keuntungan yang akan didapat seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui yang mana sekarang Apple itu juga desainnya memang dari California ya, teman-teman. Cuman kalau untuk pemproduksiannya itu memang ada sebagiannya itu memang di Cina seperti itu. Jadi perusahaan ini tuh benar-benar dapat memaksimalkan keuntungannya. Nah, baru kemudian tuh ada pabrik global yang mana fasilitas produksi dengan berbagai kegiatan usaha distribusikan di antara sejumlah negara dan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang ada. Nah, eh, pabrik global ini atau global factories ini tentunya itu mencari keuntungan itu eh, di dalam skala internasional tentunya, teman-teman. Itu banyak juga MNC yang memiliki volume penjualan tahunan melebihi GDP negaranya sendiri, negara berkembang itu. Nah, untuk skala beroperasi ini memang sangat besar karena memang pabrik global yang mana total penjualan dari 6 MNC seperti itu. Jadi memang pabrik global ini skalanya hampir-hampir sama dengan perusahaan multinasional, tapi memang lebih lebih global lagi ya. Seperti itu kalau misalnya multinasional lebih dari satu negara. Nah, kalau misalnya pabrik global ini ada di sejumlah negara untuk mendapat keuntungan yang berbeda dengan harga yang berbeda juga kayak gitu. Karena kan memang seperti yang kita ketahui juga bahwasanya kurs nilai mata uang di setiap negara itu kan memang fluktuatif dan tentunya berbeda-beda. Kayak misalnya ringgit berapa, terus rupiahnya berapa ketika didolarkan seperti itu. Jadi perusahaan dengan pabrik global ini atau global factories ini tentunya mengambil keuntungan yang berbeda dengan harga yang berbeda di negara-negara yang berbeda juga yang disesuaikan dengan perekonomian sekitarnya atau perekonomian negara pabrik tersebut. Jadi mereka itu lebih fleksibel seperti itu, mengikuti bagaimana perkembangan di negara pabrik itu. Nah, kalau ini ada tambahan buat MNC, jadi perusahaan multinasional yang nggak bergerak. Jadi kayak ini FYI aja buat kalian. Jadi kita tuh harus tahu bahwasanya perusahaan multinasional yang nggak bergerak dalam bisnis pembangunan itu tujuannya itu untuk memaksimalkan pengembalian atas modalnya. Nah, multinational corporation ini tentunya akan mencari peluang keuntungan paling tinggi dan tidak menghiraukan isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, kondisi lapangan kerja, dan persoalan lingkungan gitu. Tapi makanya itu jadi kadang ada kita tuh perlu tahu juga bahwasanya FDI ini mana sih lebih condong apakah benar apakah akan condong memberikan dampak positif buat negara kita atau malahan memang tentunya pasti ada positifnya tapi kita harus melihat kalau misalnya dosen kita jelasin itu kayak ukuran keseimbangannya gitu. Kalau misalnya bisa kita ambil seimbang, kenapa enggak? Gitu. Kalau misalnya lebih banyak yang enggak, yang buruknya, ya tentunya memang harus di cut off ya guys, karena
nggak bisa mementingkan kepentingan di satu sisi aja. Karena kalau aspek ekonomi itu benar-benar menyebar ke beberapa aspek lainnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu, kok nggak bisa dipencet? Bentar. Nah, jadi untuk investasi swasta asing itu ada, tentunya itu pasti ya kayak yang tadi aku bilang bahwasanya itu ada plus minusnya. Nah, plus minus ini tadi mengelompokkan eh, argumen-argumen yang berargumen bahwasanya investasi swasta asing ini akan berdampak positif dan ada beberapa argumen juga kelompok argumen yang ada beberapa kelompok juga yang berargumen bahwasanya investasi swasta asing ini akan memberikan dampak negatif untuk negara kita. Nah, di sini kita akan membahas pertamanya itu untuk argumen pro-nya. Jadi, argumen pro ini tentunya yang pasti kita tahu bahwasanya pro itu mengatakan untuk mendukung argumen yang mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik tradisional dan pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan atau faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi itu. Nah, berargumen bahwa investasi swasta asing dapat memberikan beberapa kontribusinya. Jadi, kelompok-kelompok yang berargumen bahwa investasi asing ini dapat memberikan dampak positif, memberikan kontribusinya terkait memberikan peranan dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara investasi yang ditargetkan dengan tabungan domestik yang dimobilisasi. Nah, kemudian ada dapat berkontribusi positif dalam mengisi kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang ditargetkan dan yang diperoleh dari pendapatan ekspor neto ditambah dengan bantuan publik asing itu. Nah, selanjutnya itu ada berkontribusi positif dalam kesenjangan antar penerimaan pajak pemerintah yang ditargetkan dan jumlah pajak domestik yang dapat dipungut. Kemudian ada berkontribusi positif terhadap kesenjangan manajemen wirausahaan, teknologi, dan keterampilan yang diasumsikan dapat diisi sebagian maupun seluruhnya oleh operasi lokal dari perusahaan swasta asing. Kemudian argumen terakhir itu dapat menghadirkan pengetahuan teknologi mutakhir mengenai proses produksi, sembari menyediakan mesin dan peralatan modern bagi negara berkembang yang kurang, yang mungkin kita tahu bahwasanya negara berkembang itu cenderung mengalami kekurangan modal. Nah, jadi kelompok-kelompok yang berargumen eh, pro terhadap investasi swasta asing ini mempercayai bahwasanya investasi swasta asing ini akan mengisi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di negaranya ataupun negara kita seperti itu. Jadi seperti ya tadi udah disebutkan akan mengisi kesenjangan penerimaan pajak, kesenjangan manajemen, kesenjangan pengetahuan yang kita miliki sebagai negara berkembang, terus mengisi kesenjangan dari sumber daya investasi. Jadi, mungkin ini akan kita bahas nantinya kayak gimana cara supaya investasi asing ini dapat seimbang. Kayak aku jelasin sebelumnya, bahwasanya kalau misalnya itu seimbang, kenapa nggak kita ambil antara pro dan kontra ini tadi. Oke, selanjutnya ada argumen kontra. Nah, argumen kontra ini sendiri itu ada terbagi atas dua argumen dasar yang menentang investasi swasta asing. Jadi itu ada terbagi dua. Yang satu itu bersifat ekonomi dan yang kedua itu filosofis atau ideologis. Jadi argumen kontra ini ada pembagiannya juga teman-teman. Kayak mereka tuh kontra terkait bahwasanya investasi swasta asing ini akan memberikan dampak negatif untuk perekonomian dari bla 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 bla. Kalau nggak salah itu nanti akan kita bahas ada 4 argumennya.
argumen kontranya. Terus kalau untuk bersifat terus investasi swasta asing langsung ini akan memberikan dampak negatif dari aspek filosofis atau ideologis. Nah, kalau nggak salah ini juga akan kita bahas 4 argumennya. Nah, selanjutnya, nah ini dia argumen kontra bersifat ekonomi. Bentar. Oh, eh, untuk tambahan, kalau misalnya apa namanya, argumen pro tadi itu, secara garis besarnya itu kita mengatakan bahwasannya, mengapa kelompok tersebut itu mengatakan bahwasannya investasi swasta asing langsung itu memberikan dampak positif karena secara garis besar mereka tuh beranggapan investasi swasta asing langsung itu akan mengisi kesenjangan tabungan dan investasi seperti misalnya kita memiliki tabungan 3 nih, terus tapi kita membutuhkan modal 7 untuk mendirikan suatu usaha. Nah, jadi kita memerlukan investasi asing untuk mengisi kesenjangan itu tadi karena tabungan kita nggak mencukupi. Ya, kalau nggak salah gitu kata contoh dosen ya. Nah, ini tuh terkait dari teori Harrod Domar juga menyatakan seperti itu, bahwasanya hubungan langsung antara tingkat tabungan itu suatu negara dengan tingkat pertumbuhan outputnya gitu. Jadi memang kan kalau misalnya sebenarnya untuk mengisi kesenjangan tadi itu bisa aja suatu negara itu ngutang gitu kan, ngutang ke bank sentral atau bank dunia. Cuman kan rasanya kalau misalnya negara itu berpotensi untuk dijadikan tempat investasi untuk negara-negara asing, kenapa tidak daripada negara itu berhutang gitu teman-teman. Jadi itu sih dari kontranya secara pro-nya secara garis besar. Jadi memang kalau secara garis besar ngomongin itu memang itu berdampak positif banget buat perekonomian negara. Nah, lanjut lagi, kembali lagi ke argumen kontra bersifat ekonomi. Jadi, argumen kontra bersifat ekonomi ini ada 4 argumentasi pengisian kesenjangan yang pro investasi asing, terus itu dibantah dengan argumen-argumen ini. Jadi, kelompok yang berargumen kontra terhadap investasi swasta asing langsung itu berargumen bahwasannya investasi swasta asing itu dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta. Nah, jadi mereka ini, kelompok-kelompok yang berargumen ini tuh berargumen ini memiliki pandangan bahwasannya investasi swasta asing ini dapat menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan pemerintah setempat sehingga dapat menggagalkan investasi sebagian besar keuntungan mereka. Dan itu juga secara tidak langsung akan menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok yang tingkatnya cenderung menabung lebih rendah. Jadi gimana ya? Kalau misalnya kita katakan ini itu ya, ya garis besarnya memang yang udah dituliskan di slide bahwasanya itu akan menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta. Nah, eh, nih gambarannya itu di mana multinational corporation atau company ini akan meningkatkan sejumlah besar modal secara lokal di negara berkembang. Nah, tapi meskipun ini terdengar baik, tapi hal ini tuh akan berakibatkan semakin sedikitnya investasi dari perusahaan lokal. Jadi sebenarnya investasi swasta asing ini bagus, tapi mereka itu berpendapat atau mereka memiliki pandangan bahwasanya dengan masuknya investasi swasta asing itu akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lokal atau usaha-usaha lokal itu akan semakin sedikit memberikan modalnya terhadap negara sendiri kayak gitu. Jadi eh, daya investasi dari perusahaan lokal itu akan menurun gitu.
Padahal kan sebenarnya itu buat kemajuan negaranya. Jadi kayak cenderung mereka lebih ketergantungan. Mungkin ini nanti ada dibahas di filosofis atau ideologis kalau nggak salah. Nah, selanjutnya itu hmm, kontribusi MNC jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Nah, ini tadi yang udah aku bahas tadi. Kalau dengan adanya investasi swasta asing langsung itu akan berakibatkan bahwa mengakibatkan perusahaan-perusahaan lokal ini akan sedikit memberikan kontribusinya karena memang mereka merasa oh udah ada kok investasi dari negara lain, oh udah ada kok investasi asing langsung, ngapain kita berinvestasi lagi? Toh nilai mata uang mereka tuh lebih besar dari kita. Jadi kalau misalnya kita ngasih 100 juta dengan mereka ngasih 100 ribu dolar atau 100 dolar itu kayak itu kita kalah kayak gitu. Jadi mereka tuh memberikan kontribusi yang kayak udahlah seadanya aja padahal sebenarnya ya seharusnya itu lebih bagus misalnya mereka berkontribusi selayaknya biasanya tanpa ada investasi asing langsung secara nggak langsung dia juga bisa memasarkan bahwa produknya itu kayak gini loh, produknya kayak gini loh. Jadi produk yang mereka hasilkan itu juga tetap maju dan tetap dikenal sama orang dan nggak meredup, dikenal sama penduduk negaranya dan nggak meredup gitu, nggak tentu apa dibilang ya kayak jangan gara-gara ada investasi asing produk-produk lokal itu meredup kayak gitu. Nah, ini sih sebenarnya kontranya. Jadi memang kalau misalnya untuk jangka pendek itu mereka masih belum menunjukkan kontranya. Nah, namun kalau untuk jangka panjang kontribusi dari MNC ini tentunya itu akan seiring berjalannya waktu itu akan melemah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk di jangka pendeknya aja memang belum bisa kita lihat kalau misalnya untuk dampak-dampaknya itu sendiri. Jadi kalau misalnya untuk kita memikirkan jangka panjangnya ini akan menurunkan pendapatan valuta asing atau bahkan setidaknya itu akan membuat peningkatan valuta asing itu semakin lebih kecil akibat dari impor produk menengah dan barang lokal yang substansial dan akibat repatriasi laba, bunga, royalti, biaya manajemen dan dana lainnya itu. Jadi kayak ya sebenarnya itu pro dan kontra sih. Kita akan selaraskan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada hmm, sebentar. Oh, selanjutnya itu ada menurunkan pendapatan valuta asing. Nah, ini itu memang meskipun multinational corporation itu akan memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat dan kontribusi. Namun, kontribusinya itu jauh lebih kecil daripada yang seharusnya. Sebentar. Ini enggak yang tadi nih. Oh, kita kembali ke teman-teman ternyata ngejelasinnya. Kalau misalnya yang nomor 3 yang tadi abang sebutin itu tuh yang di penjelasan pertama. Cuma itu sebenarnya berkesinambungan. Oh, sebentar. Ini ada aku jelasin nggak ya? Oh, nggak ada. Oke. Nah, jadi di kontribusi MNC jauh lebih sedikit dari yang seharusnya ini tadi, itu tuh ada sebenarnya ngebahas terkait penetapan harga transfer gitu. Penetapan harga transfer. Jadi penetapan harga transfer itu gimana? Prosedur akuntansi yang seringkali digunakan untuk menurunkan total pajak yang dibayar oleh perusahaan multinasional di mana penjualan dan pembelian barang dan jasa intra perusahaan itu ditagih secara artifisial sehingga keuntungan bertambah ke kantor cabang yang berlokasi di negara-negara pajak rendah gitu. Jadi sebenarnya keuntungannya ini nggak sementang-mentang itu akan pure ke negara kita atau negara tempat perusahaan ini tadi kayak gitu. Jadi kayak itu secara nggak langsung tuh bakalan balik lagi sih keuntungannya itu ke negara pusatnya itu tadi, pusat dari kantor itu tadi gitu. Nah, sementara negara-negara dengan pajak tinggi hanya menunjukkan laba yang kecil dan tidak ada
laba yang kena pajak tuh. Jadi hal ini tuh akibat dari konsesi pajak yang bersifat liberal sehingga akan memunculkan adanya penetapan harga transfer ini tadi atau transfer pricing. Terus akan mengakibatkan juga ada keringanan investasi yang berlebihan, ada subsidi pabrik yang tersamarkan, ada proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah. Jadi sebenarnya proteksi tarif ini juga benar-benar berdampak banget apalagi buat UMKM kayak itu menekan harga, menekan keuntungan mereka sekali teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada menghambat pembangunan. Nah, jadi eh, dikatakan menghambat pembangunan karena keterampilan dari wirausaha, ide-ide, teknologi, dan kontak luar negeri yang diberikan oleh negara berkembang. Itu mungkin benar-benar hanya berdampak kecil dalam pengembangan sumber daya lokal. Gitu. Jadi, eh, sumber daya lokal itu atas kemampuan dan sumber daya yang langka. Dan hal ini tuh tadi, yang asal muasalnya ini tadi itu akan menghambat pembangunan negara itu dengan menekan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi multinational corporation di pasar lokal. Nah, ini tadi sebenarnya kalau misalnya diurutkan dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu tuh sebenarnya saling berkesinambungan, teman-teman. Kayak dengan adanya penetapan transfer cabang, maka akan mengakibatkan juga penghambat pembangunan dengan menekan pertumbuhan wirausaha kayak gitu. Ini tadi kita barusan ngebahas terkait argumen kontra dari sisi ekonominya. Setengah jam. Nah, untuk argumen kontra yang bersifat filosofis atau ideologis, itu tuh ada seperti pembangunan sangat tidak merata di berbagai situasi. Yang mana kegiatan multinational corporation ini akan lebih diperkuat struktur ekonominya, ada yang dualistik. Dia itu nanti ada dibahas pakai dualistik ini tadi. Dan tentunya itu akan memperparah kesenjangan pendapatan yang ada. Nah, jadi karena adanya kesenjangan ini yang semakin lebar, tentunya pembangunan dari daerah atau negara itu atau wilayah itu akan nggak merata untuk beberapa situasinya gitu. Jadi kayak mereka itu ya secara naluriah ya pastinya itu kayak cenderung akan mendorong kepentingan sejumlah eh, perusahaan da- yang berupah lebih tinggi dibandingkan kepentingan masyarakat umum lain dengan dengan adanya kesenjangan upah ini tadi. Gitu. Jadi MNC ini tadi atau pabrik gimana ya kita katakan pokoknya MNC. MNC itu kan multinational corporation. Jadi multinational corporation itu lebih mengalihkan sumber daya dari produksi pangan yang lebih dibutuhkan ke produksi manufaktur produk canggih yang ditujukan untuk memenuhi permintaan elit lokal dan konsumen asing. Nah, itu juga makanya di pembahasan sebelumnya itu tuh memang udah ada memprediksikan bahwasannya kita itu perlu ketahanan pangan yang kuat karena memang di sini melihat dari multinational corporation ini lebih berfokus pada demand yang tinggi terkait manufaktur produk yang canggih kayak gitu. Jadi yang mana kita ketahui bahwasannya produk-produk dari pertanian ataupun ya buat hal-hal terkait pangan itu memang cenderung masih tradisional. Jadi perusahaan-perusahaan lebih banyak menginvestasikan atau memberi memberikan inovasi-inovasi produksi itu terkait demand yang tinggi di manufaktur produk yang canggih seperti kayak ada teknologi atau apa mereka lebih lebih berfokus ke situ daripada ke
sektor pangan atau sektor pertanian ini tadi kayak gitu. Jadi memang nggak bakal jadi nggak seimbang antara pedesaan dengan perkotaan gitu. Dan tentu saja karena itu dilakukan produksi apa manufaktur produk canggih itu tadi diproduksi di daerah perkotaan atau di daerah memang tentu saja nggak di pedesaan, itu tuh ya akan berakibatkan pada pembangunan yang nggak merata tentunya gitu. Jadi kayak yang di pedesaan itu balik lagi yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, emang nggak bagus sih. Selanjutnya itu ada hasil produk kurang tepat karena tidak banyak menyediakan lapangan kerja. Nah, jadi eh, mengapa dikatakan tidak banyak menyediakan lapangan kerja? Jadi ya kalau misalnya sepengetahuan aku dan ada beberapa case juga kayak kita sendirilah misalnya kita aku gambarkan kalau misalnya kita punya perusahaan terus kita membuka cabang di Malaysia atau di Singapura kayak gitu. Nah, kita pasti akan mengekspor sumber daya manusia dari kita untuk posisi-posisi yang memang konkret di sana kayak gitu. Jadi kayak misalnya buat general manager atau untuk HR memang HR-nya ataupun untuk manajer operasionalnya, manajer logistik itu tentu saja kita akan lebih mempercayai orang dari kita kenal kayak gitu. Jadi untuk menyediakan sumber lapangan kerja untuk masyarakat, untuk penduduk-penduduk di kota itu kita pasti akan sedikit kayak gitu karena kita lebih lebih percaya dengan orang yang memang orang kita kayak gitu. Nah, itu aja sih gambaran simpelnya. Jadi memang investasi swasta asing ini memang dianggap kurang menyediakan lapangan kerja karena memang pasti dan banyak case juga mereka pasti untuk posisi-posisi yang settle mereka akan mendahulukan atau mereka akan lebih kayak oke aku tahu kamu kayak gitu oke aku tahu kayak gitu. Kapasitasnya aku tahu kualitasnya, kamu aja yang buat ngehandle di bagian ini gitu jadi kayak memang berarti kan secara nggak langsung nggak keseluruhan tenaga kerja di perusahaan itu memang orang dari penduduk sekitarnya gitu. Enggak. Jadi kayak kontranya di situ. Padahal mereka sudah mengambil sebagian wilayah untuk perusahaan itu kan seharusnya dengan ada mengambil wilayah kayak beberapa ini buat perusahaannya itu mereka menyerap tenaga kerjanya dari penduduk sekitarnya juga jadi kayak itu imbas kan tapi enggak jadi itu sebenarnya kontra ya sih nggak bagus. Terus selanjutnya itu ada sumber daya lokal dialokasikan ke proyek, itu proyek ya teman-teman, tipu. Ke proyek yang kurang diinginkan secara sosial. Nah, hal ini itu tentunya itu akan memberikan kesenjangan yang memang awalnya itu udah lebar, jadi makin lebar antara kalangan yang tadi memang udah aku bilang kan. Ini pembahasannya di buku ya teman-teman kayak antara yang kaya dengan yang miskin dan ketimpangan antara peluang ekonomi pedesaan dan perkotaan juga makin lebar gitu. Jadi kayak tadi aku nggak baca dari buku. Jadi kayak ini dari buku itu dia memang disebutkan bahwasanya hal ini tuh memang akan mengakibatkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kayak ya logikanya aja memang kayak gitu. Ih, nggak tahu lah kayak mana masyarakat yang ke bawah itu buat naik ke atas. Sulit. Selanjutnya itu ada memengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Nah, ini tadi dengan munculnya investasi swasta asing ini tentunya itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembangunannya. Kayak kayak gimana ya? Kayak mungkin kita akan membicarakan di negara kita sendiri ya, ada suatu kawasan yang memang banyak dari investasi swasta asingnya itu di situ. Dan tentunya karena investasi swasta asing dan itu tuh sangat pesat konsumennya itu di situ, itu tentunya
memberikan income yang cukup banyak kan buat negara, memberikan pendapatan yang banyak. Kayak mereka tuh tentunya ada berapa persen untuk negara kita gitu, karena mereka kan berinvestasi judulnya di sini. Nah, jadi hal ini tuh secara tidak langsung itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah kita untuk menyamaratakan pembangunannya gitu. Jadi secara nggak langsung kayak itu alami aja ya, kayak pemerintah itu lebih memusatkan pembangunan di daerah itu kayak yang mana kita lihat sekarang. Jawa itu benar-benar pembangunannya itu digencarkan sekali. Beda dengan Sumatera yang memang belum belum termasuk lebih bagus daripada Jawa gitu. Jadi memang pemerintah tuh lebih berpusat pembangunan itu ke Jawa, Jawa, Jawa. Terus kayak beberapa tahun belakangan itu mengetahui bahwasanya Bali menjadi pusat buat turis-turis itu datang ke Indonesia karena memang keindahan ininya kan apa daerahnya itu tadi. Jadi ya lihat aja ada tol Bali, terus habis itu di Bali itu ada tol, baru habis itu kayak dia infrastrukturnya itu kayak di atas laut itu ada tol. Nah, itu kan memang memakan anggaran yang cukup besar. Namun hal itu tadi bikin pembangunan itu nggak merata. Kayak kita lihat sebenarnya Bali itu udah cukup bagus infrastrukturnya. Kenapa nggak alokasi pendanaannya itu dialokasikan ke wilayah-wilayah yang memang benar-benar lebih buruk daripada Bali kayak gitu. Jadi memang benar-benar nggak merata karena adanya investasi swasta asing ini tadi. Jadi kayak ya secara nggak langsung itu berkaitan banget. Kayak sekecil apapun pergerakan dari perekonomian itu bakalan mempengaruhi dari berbagai aspek di negara kita, di semua negara, nggak negara kita. Gawat sekali pembahasan ini. Nah, selain itu ada penerapan strategi bagi investasi swasta asing. Nah, ini tadi yang aku bilang bahwasanya sebenarnya boleh saja kita welcome terhadap investasi swasta asing langsung, tapi harus ada kesepakatan-kesepakatan sebelumnya agar antara positif dengan negatif ini tadi jadi balance teman-teman. Jadi nggak cenderung semena-mena jadi negatif, negatif, negatif. Karena kan pasti ada positifnya tentunya kayak gitu. Jadi sesuai dengan aspirasi pembangunan negaranya tanpa harus menghilangkan insentif dari investor asing. Yakni satu, dengan menyuarakan peraturan yang lebih ketat dari pihak pemerintah investasi itu tadi. Jadi kayak misalnya di Indonesia, ya udah pemerintah Indonesia tuh harus lebih ketat dalam peraturannya. Gitu. Misalnya, oke, pajak buat investasi asing ini 50% kayak gitu. Ya udah sama rata semua 50%. Jadi kayak ketat dan itu benar-benar berdampak bagus kan buat income kita karena memang Indonesia memang dengan padat penduduknya dengan daya beli masyarakatnya yang tinggi itu bukan bagus sih sebenarnya cuman ya dikondisionalkan juga. Nah, selanjutnya itu ada kesediaan negara berkembang untuk mencari pihak lain yang dapat memberikan kesepakatan lebih baik kayak ya sebelumnya itu ya pasti ada kan kesepakatan-kesepakatan cuman ya lebih digeneralkan untuk eh, membuat kesepakatan ini tadi. Jadi nggak dari satu pihak aja, kayak ada berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan harusnya. Cuman ya ini orang dalam itu teman-teman kayak astagfirullah. Terus selanjutnya itu ada penerapan standar dan persyaratan kinerja. Jadi kayak ketika investasi swasta asing ini masuk, eh, harus ada standar dan persyaratan kinerjanya. Jadi kayak, oke, kalian boleh masuk ke negara kita, tapi tenaga kerja harus kita semua ya, kayak gitu kan keren tuh. Itu bagus banget itu. Terus selanjutnya itu ada meningkatkan kepemilikan dan kendali domestik. Jadi eh, yang mana kita ketahui bahwasanya PT Freeport, nah itu kan kepemilikannya ada beberapa persen Indonesia gitu. Nah, seharusnya kayak misalnya kayak gitu ya kenapa nggak kita bikin 50-50 kayak gitu. Jangan didominasi sama mereka. Toh itu negara kita, toh itu tanah kita, toh itu sumber daya kekayaan alam kita. Kenapa harus mereka yang lebih banyak gitu. Kalau misalnya 50-50 kan kita bisa tahu oh ini kayak gini, oh ini kayak gini. Jadi ketika kita memang udah ada jangkauan atau kita udah bisa nih buat
ngecaukan mereka, ya kita bisa ngecaukan mereka dengan ilmu-ilmu yang memang udah kita dapat sebelumnya gitu. Jadi kenapa nggak kita bikin 50-50 gitu loh. Iya kan? Kita nggak sih? Itu bagus banget sebenarnya. Kemudian tuh ada koordinasi strategi negara berkembang yang lebih baik terkait dengan syarat ketentuan investasi asing. Jadi itu ya ini tuh koordinasi strategi negara berkembang ini pasti kayak yang tadi itu yang negatif-negatif kayak ke tenaga kerja itu gimana, baru kayak untuk pemilikannya itu gimana, baru kayak untuk pajaknya itu berapa persen. Nah, itu tuh perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya agar eh, dampak positif dan negatif dari investasi asing swasta ini selaras gitu, seimbang, bisa diseimbangkan atau diminimalisir seminimal mungkin dampak negatifnya gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya udah 45 menit aja. Memang kalau udah ngebahas ekonomi ini, selanjutnya itu ada peran dan pertumbuhan pengiriman uang atau kita sebut remittance. Nah, remittance ini adalah pengiriman uang dari seseorang ke orang lain. Maksudnya kayak aku nih, aku keluar negeri, terus aku kerja di sana, terus aku ngirim uang ke keluargaku di Indonesia. Nah, itu tentunya akan memberikan pajak. Indonesia itu negara kita itu akan mengasih pajak karena aku mengirim dari negara A ke Indonesia kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku ngirimnya di sana 100.000 dolar, nyampe ke Indonesia itu cuman 95.000 dolar kayak gitu. Jadi kayak memang ada potongan pajaknya. Nah, jadi kayak ini penjelasan panjangnya teman-teman yang aku jelasin tadi itu secara garis besarnya aja. Kayak ini penjelasan langsung dari buku bahwasannya migrasi pekerja itu eh, eh, didorong oleh perbedaan upah yang signifikan antara negara maju dengan negara berkembang. Dengan pekerja yang sering mengirim uang atau remittance ke negara asal untuk mendukung keluarga mereka. Nah, itu tadi yang aku bilang tadi. Nah, remittance ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan mencakup lebih dari 5% di beberapa negara pendapatan rendah. Jadi kayak pemotongannya segitu ya teman-teman. Sering dengan aku bilang. Cuman itu contohnya secara garis besar aja. Dan terbukti mengurangi kemiskinan di negara seperti kalau misal dari buku ini contohnya itu ada Guatemala dan juga ada Bangladesh. Nah, meskipun memberikan manfaat, namun migrasi ini juga akan membawa tantangan seperti kehilangan pekerja terampil atau biasanya kita sebut brain drain. Baru tuh ada eksploitasi pekerja. Untuk memaksimalkan dampaknya ini diperlukan perlindungan hukum bagi migran, pengurangan biaya, pengiriman uang, dan kerjasama global untuk menciptakan migrasi yang berkeadilan. Nah, ini kenapa aku rangkum kayak gini karena memang banyak sekali TKI-TKI itu khususnya itu ada beberapa case ABK-ABK Indonesia kayak banyak itu kalau nggak salah kasusnya di Taiwan, sekitar di Taiwan kayak ABK itu dibuang ke laut gitu aja, habis disiksa, terus mati, terus dibuang ke laut. Kayak, itu kayak kenapa Indonesia, kenapa pemerintah tidak, ini udah jadi petisi online nanti nggak jadi. Dah, kayak gitu teman-teman. Jadi sih ya seharusnya pemerintah ini lebih ketat lagi terkait perlindungan hukum bagi migran-migran penduduknya di, ya tentunya kalau ada migran di luar negeri gitu. Jadi kayak negara-negara tempat mereka berkunjung itu tidak semena-mena perlakuannya itu ke TKI-TKI kayak gitu loh. Kayak mana sih? Kayak gitu loh. Nggak boleh. Lanjut. Selanjutnya itu ada bantuan atau pinjaman asing. Ini tuh terkait perdebatan tentang bantuan pembangunan. Nah, bantuan asing itu, ini definisinya ya teman-teman. Eh, hilang. Oke. Nah, bantuan asing ini adalah transfer internasional dari dana publik
dalam bentuk pinjaman atau hibah, baik secara langsung dari satu pemerintah ke pemerintah lain atau secara tidak langsung melalui sarana badan bantuan multilateral seperti Bank Dunia. Nah, jadi bantuan asing ini terdiri atas dua bagian, teman-teman. Ada bilateral, ada multilateral. Nah, bilateral ini bantuan pembangunan publik secara resmi, publik yang mana berarti dari pemerintah. Ini kayaknya bakal ada kita bahas di slide selanjutnya. Nah, multilateral ini bantuan swasta secara tidak resmi. Kalau nggak salah, ini multilateral ini lembaga swadaya masyarakat. Ya, kayaknya itu. Nah, kita lihat, kita buktikan. Slide selanjutnya. Eh, oh iya, kayaknya, sepertinya memang nggak aku masukin, teman-teman. My bad, my mistake. Sebentar. Bantuan. Nah, ini dia. Mungkin kalau misalnya kalian buka bukunya, ini tuh ada di 344. Nah, jadi bantuan bilateral, multilateral ini itu dia, ya di sini ya. Itu benar. Bilateral itu pemerintah, multilateral itu LSM. Ini kalau nggak salah ada di soal. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada di soal, ada ngebahas soal di bukunya itu ada pertanyaan terkait ini, multilateral, bilateral, terus contohnya itu apa. Nah, itu ada di halaman 344, kalian bisa cari. Terus itu ada syarat-syarat undang-undangnya juga gitu. Bentar ya. Mana ya kemarin itu? Nih, pembangunan resmi itu, bantuan pembangunan resmi itu apa biasa dikatakan Official Development Assistance atau ODA, yakni bantuan resmi yang diberikan pemerintah, nah kan, atau lembaga lembaga dari multilateral juga bisa, tapi itu berupa hibah. Jadi itu dijadikan ketika bantuan dari swasta ini memberikan hibah, itu kan hibah itu kayak hadiah, itu kan pasti mereka akan ngasihnya ke pemerintah setempat yang mengelola kan. Itu akan jadi bantuan publik secara resmi. Jadi itu kayak secara nggak langsung itu bantuan pemerintah. Nah, atau pinjaman lunak yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Bantuan ini kerap disertai syarat tertentu. Nah, jadi untuk bantuan bilateral ini tadi itu tuh biasa lebih condong ke infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Ya, kayak kita tahu juga kalau pemerintah itu lebih mengedepankan hal-hal yang pokok kayak yang itu tadi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan itu kan mempengaruhi eh, hak-hak kita sebagai penduduk di negara ini itu tadi. Itu ada di undang-undang juga hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan itu udah ada di undang-undang, cuman aku lupa ayat berapa. Nih, di pasal berapa, ayat berapa. Nah, terus, nah ini bantuan-bantuan ini tentunya itu ada syarat-syarat tertentu kayak yang kita ketahui bahwasanya kayak BPJS, penerima KIP itu pasti ada punya syarat bahwasanya kita harus melampirkan syarat keterangan tidak mampu. Kalau misalnya BPJS yang gratis itu kita harus melampirkan syarat bahwasanya kita berpendapatan sekian per harinya atau per bulannya seperti itu teman-teman. Jadi bantuan-bantuan ini sebenarnya nggak nggak semudah itu untuk bisa diakses kayak gitu. Tapi dipermudah kok, tergantung orang yang di situ ya. Kemudian itu ada multilateral, itu tuh bantuan pembangunan yang diberi LSM untuk membangun LSM atau diberikan oleh organisasi non pemerintah yang didanai individu, korporasi ataupun yayasan filantropi. Nah, bantuan ini tuh cenderung lebih fleksibel, teman-teman, kayak tanpa syarat karena memang dia itu bantuan swasta gitu. Tanpa syarat politik dan berfokus pada proyek berbasis masyarakat seperti pemberdayaan lokal, pelestarian lingkungan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya bantuan swasta ini kayak misalnya kita kalau misalnya di mahasiswa itu ada
bantuan dari kayak beasiswa di Jarum. Nah, itu kan termasuk swasta kan, meskipun itu pemiliknya itu memang orang Indonesia. Cuman itu kayak dikatakan memang perusahaan swasta. Nah, meskipun mereka itu bergerak di kayak bergerak nggak bergerak umum ya, utamanya itu di produksi rokok gitu. Tapi mereka itu juga ada melakukan kayak beasiswa di Jarum, baru kayak ada di Jarum Sportnya juga. Jadi hal-hal ini tuh ini kalau nggak salah ada dibahas di ekonomi pembangunan pertama, yang jilid pertama. Jadi hal itu tuh dilakukan oleh perusahaan swasta ini untuk semata-mata itu untuk menarik apa ya? Aduh, lupa lagi, antisipasi bukan emantis bukan. Kayak menarik partisipasi masyarakat gitu em, terkait perusahaan mereka. Jadi hal ini tuh mereka tuh membuktikan bahwasanya mereka tuh nggak semena-mena mengambil profit, tapi mereka juga membantu masyarakat sekitarnya dengan memberikan beasiswa ataupun dengan eh, memberikan beasiswa, terus habis itu dengan mengadakan lomba-lomba kayak gitu. Jadi ya bantuan swasta ini tadi tuh ya gitulah pokoknya. Nggak ada syarat-syarat khususnya kayak siapa yang mau. Kalau kamu berkompetensi, kamu bisa kayak gitu. Jadi kayak nggak ada syarat. Kamu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa enggak. Cuman biasanya itu mereka kayak syaratnya itu, oke, kamu kerjain esai ya. Kalau misalnya esai kamu bagus, esai kamu cemerlang, esai kamu inovatif, oh kamu menang nih kayak gitu. Oh kamu bisa nih mendapatkan uang dari kami gitu. Gitu sih teman-teman. Kayak yang aku tahu itu kayak gitu ya. Kalau di lingkup aku. Gitu. Kemudian itu ada konflik dan pembangunan. Nah, ini tuh ada cakupan konflik yang mana konflik itu disertai dari kekerasan akan menghambat kemajuan di banyak negara miskin. Perekonomian yang tidak stabil juga bisa disebabkan karena adanya perkiraan akan kemungkinan konflik dan investasi. Juga kewirausahaan akan terhambat serta pengurusan intelektual. Namun, tren konflik sosial ini yang terjadi di negara miskinnya kerap diakibatkan oleh periode rekonstruksi pasca konflik, serta kerapuhan negara yang lebih panjang dan menyusahkan. Nah, ada juga konsekuensi dari konflik bersenjata. Yakni itu konsekuensinya itu kayak ada dari kesehatan, dari hancur kekayaan, hilangnya pendidikan, dapat memperparah kelaparan dan kemiskinan hingga eh aduh ini kayaknya double deh. Apalagi apa ya? Memperparah kelaparan dan kemiskinan. Karena itu teman-teman saya lupa saya. 10 jam, ya kan? 10 jam. Oh, itu konsekuensinya juga yang terakhir itu ada ikatan sosial dan yang koyak. Jadi ini tuh tipu guys, lupa aku hapus. Ya, jadi konsekuensinya itu yaitu kesehatannya jadi buruk, kayak perekonomian itu jadi nggak stabil, jadi harta kekayaan yang dimiliki oleh penduduk-penduduk di negara itu tuh jadi tentu akan berkurang. Baru pendidikannya itu juga akan terganggu karena kayak infrastrukturnya tentu akan rusak juga kan dengan adanya konsekuensi konflik bersenjata ini tadi. Nah, terus ada itu kelaparan, kemiskinan yang mana kita ketahui kayak yang di Palestina atau biasanya mereka menyebutkan itu Timur Tengah atau kenapa menyebutkan Palestina. Nah, kejadiannya kayak gitu. Jadi kayak konflik bersenjata ini benar-benar memberikan dampak yang sangat-sangat nggak ada cukup ya, yang sangat-sangat berdampak sangat-sangat signifikan terhadap negara itu. Dan sebenarnya ini masih ada banyak penyebab-penyebab lainnya kayak dari resolusi pencegahan konflik bersenjata itu mungkin bisa kalian lihat dari halaman 361. Ada banyak banget. Jadi di buku ini ya teman-teman, kalau nggak ada
Pokoknya masih ada di e-booknya. E-booknya tuh gratis kalau nggak salah. Nah ini semuanya udah nggak ada lagi teman-teman. Makasih mungkin sampai situ aja. Dan ini the last video presentasi untuk tugas ekonomi pembangunan 2. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada salah, let me know ya guys. Nanti jadi suul jariah. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya.